Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali bersama kami channel mekanik di sini ataupun channel bengkel Kamaning Motor. Ini kita storing ya ataupun juga rescue di luar bengkel, dimana ada keluhan untuk motor ini tidak kuat nanjak guys ya. Nah, dia kontak kita untuk coba memeriksa unit motor ini ya. Motornya adalah Honda Beat Fi KZL yang sudah dimodif seperti ini teman-teman. Jadi nggak kuat nanjak guys. Yuk kita coba lihat, kita coba bongkar. Untuk keluhan utama ini seperti slip pibel. Tapi setelah kita lihat di sini juga banyak sekali oli yang tertumpah ataupun juga ada oli bocoran oli teman-teman. Nah sepertinya ini ada bocor ya di bagian transmisi CVT nya. Yuk kita lebih detailnya atau lebih jelasnya kita untuk bongkar dulu untuk bagian covernya. Nah ini guys ya teman-teman, masalah utamanya adalah kebocoran oli yang sangat parah, jadi merendam bagian ini pibelnya kerendam. Nah untuk mengetahui bocornya dari mana, kita bongkar satu persatu bagian primer dan bagian sekunder. Biasanya kebocoran itu ada dua kemungkinan. Ada dari bagian primer, berarti kalau bagian dari yang bagian primer ada seal di tengah-tengah ini di bagian crankshaft ya. Biasanya kebocoran dari sini, berarti oli mesin. Terus di bagian primer sama juga ada oil seal di bagian main axle ini ya, untuk bagian as puli ini. Biasanya kebocoran dari oli gear. Nah untuk lebih spesifik lagi kesimpulan dari mana bocornya teman-teman, lihat dari volume oli yang tumpah ataupun yang bocor. Jika oli yang bocornya itu sangat banyak ya, karena kita bisa perbandingkan ya antara volume oli gear dan oli mesin. Kalau oli mesin untuk spesifikasi mesin 110 cc biasanya di 800 cc atau 0,8 liter. Kalau untuk yang oli gear ini biasanya 100 cc saja ya. Nah karena ini kontinuitas atau volumenya banyak sekali ya, intensitas yang keluar olinya banyak sekali, ada kemungkinan berarti kita bisa simpulkan oli bocor adalah di bagian bocoran ada dari bagian oli mesin, karena volume olinya sangat banyak sehingga untuk bagian bibel ini sampai kerendam. Kita pastikan, buka dulu ya. Oke, kita simpulkan kebocoran setelah kita lihat secara visual ataupun secara langsung, tidak dari oli Nawa. Nah ini kebocoran di bagian seal crankshaft ataupun juga di bagian primer. Jadi oli yang bocor itu dari oli mesin ya. Kalau dari oli gear atau dari gearbox atau gardan aman ya, karena terlihat dari sini biasanya. Nah ini sudah ada banyak sekali. Oke, jadi masalah utama muncul dari seal bagian crankshaft yang sudah bocor, jadi tidak kuat menahan oli yang dari oli mesin luberlah ke oli ke bagian CVT ini, yang harusnya untuk bagian ini adalah bagian yang kering, tidak ada oli ya. Adapun lubrikan ataupun juga gemuk atau grease itu pun hanya beberapa saja ya. Titik belakang yang paling harus diadakannya lubrikan itu pun tidak harus seperti ini. Oke, kesimpulannya harus melakukan pergantian dari oil seal dan juga harus melakukan pembersihan semuanya agar tidak terkontaminasi ke bagian part-part yang lain. Nah terus juga ketika sudah seperti ini untuk bagian pibel yang sudah kerendam oleh oli, nah disinilah
fatalnya teman-teman ya, hal sepele tapi berakibatnya parah karena untuk part-part yang lain sudah kena imbas atau kena efek kebocoran oli yang sudah terlalu ekstrim atau sudah terlalu parah ya. Jadi sampai ngerendam untuk bagian karet juga ini, karena ini serat benang campur bahan karet. Jika sudah terendam otomatis ini tidak bersih, kalaupun kita dibersihkan dengan cairan sabun ataupun apapun itu ya, karena ini meresap untuk olinya. Sifat ataupun kinerja dari puli ini menjepit, gesekan, nanti olinya keluar lagi, slip terjadi itu ya. Jadi sangat pentingnya untuk melakukan perawatan CVT itu untuk terhindar dari kondisi ataupun masalah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, yang harusnya ini harganya kisaran mungkin di bawah 20.000 ya, harus total ganti semuanya. Rawatlah transmisi CVT teman-teman semuanya atau rekan-rekan semuanya di angka kelipatan 6.000 km sekali. Jadi benar-benar terawat, tapi juga benar-benar bisa mendeteksi lebih awal jika memang ada part yang rusak ataupun ada indikasi kebocoran di bagian seal ini ya. Dua kemungkinan, seal bagian dari oli gearbox, seal dari oli mesin. Oke, itu teman-teman yang saya sampaikan untuk video kali ini. Tidak sampai lanjut ke bagian pemasangannya karena memang ini sudah diketahui, hanya mengimbau aja buat teman-teman semuanya dan memberikan contoh atau edukatif ke teman-teman betapa pentingnya untuk melakukan perawatan transmisi CVT. Jadi ini mogok ya di luar bengkel, mau pulang karena memang daerah tanjakan jadi nggak kuat nanjak ya, otomatis kita bongkar di lokasi saja. Ini juga untuk bagian roller juga rusak, masih bisa dipakai asal sampai pulang saja. Kalau untuk lebih nyamannya ini tidak bisa nyaman karena memang sudah rusak sekali, harus diganti. Kita kembalikan lagi ke pemiliknya, kita diskusikan apa saja yang mau diganti, karena yang pasti yang harus diganti itu ini seal dan ibel, dan ini juga sudah terlihat parah. Itu kita kembalikan ke pemilik saja, diskusi dan juga kita beri pencerahan atau edukasi sedikit supaya lebih ekstra lagi atau lebih intens lagi untuk melakukan perawatan CVT gitu ya guys ya. Jadi teman-teman kita sedikit memberikan edukatif untuk teman-teman motornya lebih nyaman, pastinya lebih aman, jadi nyaman dikendarai, aman dari mogok itu. Jadi tidak mengganggu aktivitas teman-teman, misalkan aktivitas kerja, aktivitas sekolah ataupun juga aktivitas apapun itu tidak terhambat akibat adanya motor mogok yang ini pastinya kurang atau minim perawatan atau minim maintenance. Oke, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami dan salam perawatan.